Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat karunia-Nya kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, hari ini kami akan melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru tanggal 5 Mei tahun 2020. Yang pertama, kasus konfirmasi positif hari ini kita bertambah 2 orang, yaitu yang pertama Tuan CHS umur 37 tahun, berasal dari Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya. Kemudian pasien mempunyai riwayat perjalanan dari daerah zona merah, lebih tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dilakukan hasil rapid, hasilnya non reaktif dan diambil swab tanggal 28 April 2020, dan tanggal 4 Mei 2020 keluar hasil swab positif. Kemudian dirujuk ke rumah sakit swasta di Kota Pekanbaru tanggal 5 Mei. Kemudian yang kedua yaitu Tuan RRM umur 33 tahun, berasal dari Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Marpoen Damai. Pasien ini mempunyai riwayat yang sama dengan Tuan CHS ya. Jadi perlu kami jelaskan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian ya. Kita mendapatkan suatu klaster baru ini, dan itu cukup besar. Dari hasil swab PCR kemarin yang 3 orang, kemudian ditambah 2 orang dengan rombongan yang sama. Jadi kami dapat informasi rombongan yang datang itu lebih kurang 46 orang. Jadi ini akan dilakukan kontak tracing oleh Dinas Kesehatan, dan mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mendapatkan hasil dari kontak tracing. Jadi kasus yang terbaru, penambahan kasus terbaru di Kota Pekanbaru merupakan kasus impor. Jadi bukan impor, masih kasus dari daerah lain yang datang di Kota Pekanbaru. Jadi sedikit banyak mempengaruhi jumlah kasus yang ada di Kota Pekanbaru. Kami berdoa mudah-mudahan hasil kontak tracing yang kita lakukan tidak ada penularan baru dari kasus penambahan kasus yang 5 ini. Jadi kami masih mendapatkan 5 kasus positif, dan mungkin akan dilanjutkan mungkin 24 kasus lagi yang akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Mudah-mudahan tidak ada penularan ke generasi 2. Jadi pasien yang sekarang ini merupakan generasi 1. Jadi pasien yang mendapatkan penularan dari daerah luar, zona merah ya, transmisi lokal, itu disebut dengan generasi 1. Nanti kalau seandainya ditemukan penularan ke kontak terdekat disebut dengan generasi 2. Kami berdoa mudah-mudahan tidak ada penularan ke generasi 2, apalagi ke generasi 3. Jadi ini juga mempengaruhi kajian terhadap penerapan PSBB. Jadi kalau seandainya penularan generasi 3 itu banyak, itu artinya indikator PSBB kita tidak berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada penularan ke generasi 3. Harapan kita dengan penerapan PSBB ini terjadinya pemutusan mata rantai penularan COVID di generasi 3. Jadi antara transmisi lokal dari antara satu kontak dengan kontak yang lain yang berada di Kota Pekanbaru. Kemudian kami laporkan juga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, penambahan kasus PDP hari ini berjumlah 12 orang, di mana 165 masih dirawat, kemudian 135 sehat dan pulang, 37 dinyatakan meninggal dunia, sehingga total PDP sampai saat ini berjumlah 337 orang. Untuk kasus ODP hari ini bertambah 18 orang. Total ODP kita 4.185 orang sampai hari ini.
di mana 227 masih dalam pemantauan dan 3.914 orang selesai pemantauan. Ini mungkin akan terjadi penambahan lagi dengan adanya hasil kontak tracing yang dari kasus konfirmasi positif penambahan hari ini. Kemudian dari pemeriksaan rapid test sudah dilakukan 1.323 rapid test, di mana 1.313 hasil negatif dan 10 dengan hasil positif. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, artinya peningkatan kasus saat ini masih kami menyimpulkan masih kasus transmisi dari daerah lain atau kasus yang didapat dari daerah lain. Kami berdoa mudah-mudahan tidak ada penambahan kasus di mana transmisinya terjadi di Kota Pekanbaru. Namun walaupun demikian kita belum mendapatkan data kepada masyarakat, kita terus meningkatkan kewaspadaan. Sampai saat ini tindakan kita masih satu, yaitu physical distancing. Hindari keramaian, keluar hanya untuk urusan yang sangat penting, kemudian menggunakan masker kalau keluar rumah, jaga kesehatan, pola makan yang sehat, sering cuci tangan, kemudian olahraga teratur. Ikhtiar yang kita lakukan, kita iringi dengan doa, mudah-mudahan kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru berakhir hendaknya. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.